Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean and Wiz got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang kemampuan pemimpin menentukan arah organisasi, kepemimpinan visioner, dan mengatur pegawai dalam organisasi. Baik, sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hanif Tajudin, yang kedua ada Sarah Putri Sakinah, dan yang ketiga ada saya, Muhammad Fikri Damanjaya, selaku moderator. Kepemimpinan merupakan suatu topik bahasan yang klasik, namun tetap sangat menarik untuk diteliti karena sangat menentukan berlangsungnya suatu organisasi. Kepemimpinan itu esensinya adalah pertanggungjawaban. Kepemimpinan yang kuat diperlukan agar organisasi dapat mencapai sasarannya. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai sekedar kekuasaan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang, yaitu ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan. Dengan adanya ancaman, maka bawahan akan takut dan mematuhi semua perintah atasan. Kepemimpinan itu pengertiannya lebih luas daripada kekuasaan. Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi orang, bukan sekedar melakukan apa yang atasan inginkan, tapi juga untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Perkenalkan, nama saya Sarah Putri Sakinah dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana seseorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melakukan dan mencapai visi misi dan tugas atau objek-objek yang dapat membawa organisasi menjadi lebih maju dan lebih bersatu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemimpin sebagai penentu arah organisasi. Setiap organisasi, apapun jenisnya, pasti memiliki dan membutuhkan kepemimpinan dan pimpinan tertinggi yang harus membagi kegiatan seluruh organisasi untuk satu kesatuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian visi, misi, strategi, dan pemimpin. Yang pertama ada visi, yaitu pandangan ideal di masa depan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Selanjutnya ada misi, yaitu menjelaskan tentang keberadaan organisasi dan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga ada strategi, yaitu menjelaskan tentang cara yang dipilih dari sebuah organisasi dalam melakukan misi dan visi yang akan dicapai. Yang keempat ada pemimpin, yaitu seseorang yang menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Perkenalkan, nama saya Hanif Tajudin. Saya ingin menjelaskan kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner, visionary leadership, dapat diartikan sebagai kemampuan pemimpin dalam menciptakan, merumuskan, mengkomunikasikan, mensosialisasikan, dan mentransformasikan dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial di antara anggota organisasi dan stakeholders yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus dicapai melalui komitmen semua personil. Dan pengertian visi, misi, strategi, dan pemimpin. 1. Visi. Pandangan keadaan ideal yang ingin dicapai di masa depan oleh sebuah organisasi. 2. Strategi. Menjelaskan yang dipilih organisasi dalam melaksanakan misi untuk pencapaian visi organisasi. 3. Pemimpin. Seorang yang dapat menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. 4. Misi. Menjelaskan keberadaan organisasi dan apa yang akan dilakukan guna tercapainya tujuan organisasi. Dan video selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri kepemimpinan visioner. Ciri-ciri kepemimpinan visioner, syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin visioner leadership adalah visi sebagai penggerak cita-cita yang ingin diwujudkan. Visi merupakan sebuah daya atau kekuatan untuk melakukan perubahan yang mendorong terjadinya proses ledakan kreativitas melalui integrasi dan sinergi berbagai kalian dari orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Visi inilah yang senantiasa mendorong organisasi untuk tumbuh dan belajar serta berkembang dalam mempertahankan hidupnya. Kepemimpinan visioner salah satunya ditandai oleh kemampuan pemimpin dalam membuat perencanaan yang jelas
sehingga di rumusan visinya tersebut akan tergambar sasaran yang hendak dicapai dari pengembangan lembaga yang dipimpinnya. Merumuskan visi tidak dibatasi oleh kemungkinan investigasi secara ilmiah, tetapi juga merangsang citra kejiwaan, fantasi, dan intuisi, memberanikan kita menjelaskan sasaran dan memperkuat keyakinan akan kemampuan kita untuk mencapai sasaran. Visi juga harus mengandung unsur basic values, mission, dan objectives. Basic values adalah nilai-nilai dasar atau falsafah yang dianut seseorang. Mission adalah operasional dari visi yang merupakan pemikiran seseorang tentang organisasinya, meliputi pertanyaan mau menjadi apa organisasi ini di kemudian hari dan akan berperan sebagai apa. Sedangkan objectivities adalah tujuan yang merupakan arah kemana organisasi dibawa, yang meliputi pertanyaan mau menghasilkan apa, untuk siapa, dan dengan mutu yang bagaimana. Daniel Goleman mengungkap ciri-ciri kepemimpinan visioner menggunakan inspirasi bersama, yaitu kepercayaan diri, kesadaran diri, dan empati. Pemimpin visioner akan mengartikulasikan suatu tujuan yang baginya merupakan tujuan sejati dan selaras dengan nilai bersama orang-orang yang dipimpinnya. Dan karena memang meyakini visi itu, mereka dapat membimbing orang-orang menuju visi tersebut dengan tegas. Kepemimpinan visioner dapat merasakan perubahan orang lain dan memahami sudut pandang mereka, berarti bahwa seorang pemimpin dapat mengartikulasikan sebuah visi yang benar-benar menginspirasi. Nah, dan video selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik pemimpin visioner. Karakteristik kepemimpinan visioner. 1. Berani mengambil resiko. Seorang visioner memahami resiko dari pilihan keputusan yang diambilnya, memperhitungkannya, dan berani mengambil langkah maju. 2. Optimis. Pemimpin visioner selalu berpikir optimis dan mempercayai apa yang digambarkan di kepalanya dapat diwujudkan meski terlihat sulit dan menantang. 3. Terbuka terhadap ide baru. Pemimpin visioner mendengarkan pendapat anggota timnya, membuka diri terhadap ide-ide baru, dan tidak takut gagal. 4. Mengambil tanggung jawab. Pemimpin visioner membuat keputusan di luar pemikiran umum. Setelah pilihan diambil, maka ia akan bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. 5. Inovatif. Pemimpin visioner memiliki pemikiran sangat imajinatif, menyukai inovasi, dan tertarik pada pembaruan. 6. Berpikir strategis. Seorang visioner merumuskan visi dan merancang strategi untuk mencapainya. 7. Berorientasi jangka panjang. Pemimpin visioner lebih berorientasi pada tujuan jangka panjang, bukan sekadar memenuhi target dan keuntungan jangka pendek. Dan video selanjutnya saya akan menjelaskan pemimpin mengatur pegawai dalam organisasi. Kemampuan seorang pemimpin sangat penting bagi perjalanan sebuah organisasi di mana dan kapanpun. Untuk itu, motivasi yang terus-menerus kepada pegawai akan sangat berpengaruh untuk meningkatkan motivasi kerjanya. Ini menjadi daya dorong atau perangsang untuk pelaksana tugas dan fungsi. Dalam hubungan dengan pemberdayaan sumber daya manusia, sang pemimpin perlu adanya komunikasi dialogis dengan bawahan agar bisa mengetahui kekurangan atau kelebihan potensi yang ada dalam sang pemimpin. Darinya, sang pemimpin bisa mengukur kemampuan akan dirinya di dalam mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin yang baik haruslah terbuka dan bersedia untuk menerima dan memberi informasi sebijaksana mungkin. Melalui cara ini, pemimpin akan menangkap informasi sebanyak mungkin lalu menganalisnya yang bijak dijalankan sebagai modal untuk pembekalan dirinya serta siraman motivasi untuk orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik harus mempunyai pandangan hidup, the way of life, artinya ia mempunyai pegangan di dalam langkah seperti rendah hati, jujur, terbuka, serta bijaksana dalam memainkan perannya. Tujuan adalah pengabdiannya terhadap kepentingan umum. Yakini semua yang terlibat dalam kepemimpinan sang pemimpin di mana dan kapanpun. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang mengapa leadership diperlukan dalam organisasi.
Alasan mengapa leadership penting adalah sebagai dasar untuk membangun tim yang kuat. Visi dan misi tim harus dicapai melalui kerja keras dan membutuhkan bimbingan dari orang yang memiliki kemampuan dalam memimpin yang sangat kuat. Dengan kekuatan leadership yang baik dan kerjasama tim merupakan bentuk yang baik untuk menyelesaikan setiap hambatan dan rintangan dapat dihadapi dengan mudah oleh tim. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis pemimpin berdasarkan transformasinya. Yang pertama ada inspiratif leader atau inspirational leader, yaitu sosok pemimpin yang memiliki kemampuan menginspirasi yang dapat menyalurkan energi dan gerakan aksi atau perilaku. Yang kedua ada visionary leader. Langkah yang harus dimiliki seorang leader yaitu memiliki dan membangun visi atau dikenal sebagai visionary leader. Seorang pemimpin harus mengembangkan 3 karakter yaitu risk-taking, listening, dan tanggung jawab. Yang ketiga ada strategic leader. Harus paham bahwa pemecahan masalah dan pengambilan keputusan membutuhkan pengamatan terhadap situasi dan kondisi. Dan yang terakhir ada charismatic leader. Seorang pemimpin harus senantiasa membangun koneksi dan keterlekatan atau hubungan erat dengan orang lain, terutama tim. Ya, sekian penjelasan dari kami tentang kemampuan pemimpin menentukan arah organisasi, kepemimpinan visioner, dan mengatur pegawai dalam organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.